Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bil zahirah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang cerah ini kita dapat melangkahkan kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian bulanan sekaligus 9 majelis taklim yang ke-3. Alhamdulillah. Ya, namanya Himmatul Talib. Himmatul Ta'lim. Talib Ta'lim. Lupa. Himmatul Muta'lim. Artinya himmah, semangat. Apalagi itu semangat atau kemauan yang kuat dalam belajar. Mudah-mudahan yang ada di sini semangatnya kuat, ya. Ngaji sampai mati ngaji. Kenapa? Karena memang perlu buat kita semuanya, ya. Ilmu agama memang harus kita cari, jangan sampai ditinggalkan buat bekal kita di dunia maupun di akhirat. Kan saya tadi pernah bicara, man arada dunya fa'alaihi bil, man arada akhirat fa'alaihi bil, man arada alaihi fa'alaihi bil. Siapa orang yang ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat dengan ilmu juga, ya. Nah, ilmu harus dicari, ilmu harus dicari tentunya dengan mengaji. Dimanapun kita mengaji, yang penting sama, kita tahu gurunya, ya, gurunya pahamnya sama, sanadnya sama. Kalau kita ini Ustaz Hashim ngaji di Sagopa gurunya dari murid Sayyidul Walid terus punya guru terus sampai Rasulullah. Ya, sanadnya insyaallah selamat. Jangan sekarang kita melihat cuman label LC, SH, MCK. Jangan, kita lihat sanadnya, ilmuwan. Ya, nyambung kemana guru kita nih? Insyaallah selalu, ya. Nah, jadi kalau ini ceritanya kita nih, ini lagi gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang terus, ya. Mudah-mudahan terus sampai hari kiamat di pengajian. Dan mungkin mudah-mudahan tambah ya, tambah segalanya. Yang ngaji juga tambah insyaallah. Nah, ini kita nih tujuan hidup dunia kan pasti ada tujuannya. Ngaji ada tujuan juga. Tujuannya kita apa hidup dunia? Mendapat kebaikan, mendapat keberkahan, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Mendapat kebaikan. Maka kita suka dengar tuh orang meninggalkan suka apa? Isyhadu annahum min ahlil khair. Ini ahlul khair ini berat ya. Jadi ahlul khair ini memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ada orang yang pilihan Allah untuk Allah jadikan min ahlul khair, itu ada 3 tuh. Ya, sekurang-kurangnya 3. Yang pertama apa? Orang yang memang Allah ingin jadikan Allah dia sebagai ahlul khair, yang pertama adalah Allah berikan kesempatan di akhir hidupnya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah enggak memandang tuh asal usul orang tersebut, apakah dia dulunya orang yang durjana atau durjana enggak, orang mabok, orang tukang ngegelek, tukang main, tukang itu, pokoknya orang jarang. Tapi ketika Allah berkehendak menjadi orang baik itu pada dia, ya, Allah berikan dia taufik hidayah. Ya, dalam hadis dikatakan apa? Idza aradallahu bi'amrin khairan istamilahu. Faqalu wa kaifa yastamilu qala wa fi dunya amal salih qabla mauti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah berkehendak kepada seorang hamba menjadi orang yang baik, istamalahu, Allah berikan dia kegiatan,
Allah pekerjakan. Para sahabat nanya tuh, maksudnya apa tuh? Istamalahu kegiatannya, kesibukannya apa? Dua figur di amal soleh dan mati. Allah berikan dia taufik hidayah sebelum kematiannya. Nah kalau kita ini semua, alhamdulillah nggak ada orang yang nggak benar kan, semua benar. Terus mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia, ya Allah jadikan kita ini sebagai orang yang ahli khair. Jalannya udah bagus kita nih, tinggal pegang terus, ya jangan kita putus, ngaji terus. Tadi bilang ngaji sampai mati, ya jangan sampai kita putus. Kenapa? Karena itu tanda kita yang ngaji, itu tanda kita mendapat taufik kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita menjadi orang yang baik. Yang kedua, tanda orang yang baik itu Allah berikan dia ilmu agama, dia penting. Ya. Dalam hadis Allah katakan apa? Rasulullah SAW katakan apa? Man yuridu bil khairat yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, Allah berikan kepahaman tentang agama. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya kalau orang yang nggak paham agama, berarti Allah kehendaki dia nggak ada orang baik, nggak menjadi orang baik. Ya, benar khair. Pilih mana? Mau jadi ahli khair apa milih ahli syar? Hah? Itu berapa nih? Hah? Menjadi ahli khair, orang yang baik. Nah, tanda orang yang baik diantaranya adalah Allah berikan kepahaman tentang agama. Ya, mau ngaji, ngerti tentang sholat, ngerti tentang puasa, ngerti tentang wudu, ngerti tentang semuanya. Kenapa? Karena ilmu itu penting. Ya, kita belajar, kita sholat misalnya sampai kepala kita sampai jidat lagi, muka hitam semuanya. Jangan sujud, tapi nggak punya ilmunya, nggak sia-sia, nggak diterima, ditolak. Makanya kita kudu ngaji, ya. Tadi bilang sampai mati, jangan putus, terusin ngaji. Karena modal kita tuh, ya kalau kita menjadi orang baik, Allah berikan itu, ya kepahaman tentang agama minimal buat pribadi kita. Kita ngaji buat pribadi, apalagi nanti buat anak kita, istri kita, apalagi nanti bisa jadi usaha semua nih, masya Allah. Berantem depannya nih, jangan berbelahan. Gitu, ya. Ya mudah-mudahan buat minimal buat keluarga, ya. Kita belajar, kita bisa ngerti sholat, ngerti puasa, jangan dulu dan lainnya. Minimal buat keluarga kita yang kita ajari. Kenapa tadi syarat diterimanya ibadah ilmu, ya. Makanya tapi ilmu itu ngaji ini memang ujiannya berat. Ada yang malas, ada yang capek, ya, ada yang bulunya galak, ada yang bulunya kebayaan, macam-macam pokoknya. Tapi kalau kita bisa untuk kita atasi, kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu kata Imam Syafi'i kan apa? Dalam syairnya, ya, man lam dulat ta'alu sa'atan tajarru'a dulat dahdi dulat hayati. Siapa orang yang tidak mau merasakan capek letih mencari ilmu, dia akan melakukan kebodohan sepanjang hidupnya dulu. Ya, bahkan anak muda kalau memang dia nggak bisa nyari ilmu, nggak mau dapat ilmu, ya, takbir arba'an diwapati, suruh takbirin tuh. Anak muda yang punya ilmu takbirin. Kenapa? Karena nggak hidupnya nggak ada manfaat, cuma makan sama berak doang. Iya, sholat kagak, itu kagak, beban kagak, ya. Kenapa? Karena anak muda seseorang itu dapat mulia, dia bisa mulia dengan dua sebab. Apa? Ditukok buat ini. Kalau nggak ada keduanya, nggak ada bakal dia dapat dipandang. Takwa, itu takwa nggak? Kalau takwa, alhamdulillah kita terhormat. Tapi takwa ini kan perlu ilmu. Apa takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah larangan Allah. Itu semua pakai ilmu, ya. Nah, itu semua ada di majelis ilmu. Niatin, jangan sampai berhenti ngaji, ya. Kalau bisa jangan minggu 2 kali, jam malam. Jam malam, PR double deh. Iya, ya. Yang terakhir kata Nabi, ya, tanda orang yang dapat kebaikan adalah Allah uji. Man yuridu khairan yusib minhu. Kata Nabi, siapa orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, diuji, ya, pasti diuji. Ya, kita ini nggak terlepas daripada ujian. Guru ada ujiannya, ujian dari murid, daripada apa, tetangga dan lain sebagainya. Murid juga punya ujian, ya, atau semuanya pasti ujian masing-masing.
Nah itu kita harus lewati, kita harus sabar. Ya, memang kita nggak terlepas dari ujian. Ujian itu dari Allah, kalau kita sabar, ya kita laksanakan, kita terima, kita jalani sebagai pengampun dosa. Bahkan apa? Mengangkat derajat. Ya, la tazal, gimana tuh hadisnya? Bil mu'minin, ya la yadul balak bil mu'minin, ya, bi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yaqbaha wa malihi khati'atun. Kalau seorang hamba, baik laki-laki atau perempuan, senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dirinya, anaknya, keluarganya, hartanya, dan dia nerima, itu nanti dia menghadap Allah tanpa dosa sedikitpun. Ya, makanya harus siap menerima ujian semuanya. Pasti seseorang itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menerima dengan sabar. Ya, nah mudah-mudahan intinya kita jangan berhenti ngaji, ya, karena ngaji penting ya, buat kita, buat kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Nanti kita punya anak juga begitu, jangan lepas daripada ngaji, suruh ngaji. Kita punya anak pada semua belia semua, tua semua, ya, tentang menikah, punya anak, pengen nikah nggak? Tar dulu, kerja dulu yang banyak, betul ya, baru nikah. Ya, nanti punya anak, ngajiin, ya. Kita sekarang mungkin begini nih, bisa ngaji, bisa dulu. Orang tua kita dulu mungkin dulu ngaji, ya, ahli pengajian. Jadi kita bikin ngaji seperti ini terus. Nanti begitu juga kalau kita ngaji, anak kita bisa ngaji, insya Allah. Karena bersambung terus. Ya. Kita salah satunya tujuan kita mendapat, ya, ngaji seperti ini yaitu mendapat doa dari anak nanti. Kalau kita bisa mendidik anak kita dengan baik, ya, nah kita salah satunya mendapat doa dari anak. Kita meninggal dunia, ya, yang ngaji siapa kalau bukan anak kita. Ya, itu intinya ya. Dan mudah-mudahan kita baca Fatihah sekali. Ini juga sudah miring kali ini. Kalau kelamaan juga kan. Jadi lagi nanggung nasi. Nasi kan. Kita baca Fatihah mudah-mudahan ya. Allah jadikan ini majlis makmuran. Wa bidu majlis kiamat. Khairin. Abiddarin. Lahadihin ya. Wa salihun. Wa ilahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim